penggunaan masker, 2 adalah mencuci tangan secara rutin, yang ketiga adalah menjaga jarak. 3 ini perlu kita jaga dan tingkatkan. Lalu terkait dengan status di Jakarta sendiri, saya akan menunjukkan hasil pantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Jakarta. Bisa dilihat di sini, terlihat gambarnya ya. Lihat gambarnya bahwa ini adalah gambaran mapping kecepatan laju insiden rate di Jakarta yang secara umum situasinya relatif terkendali. Kecamatan, 1 kelurahan yang di situ laju insiden rate-nya masih tinggi. Kemudian kita juga di Jakarta ini, alhamdulillah, kalau kita melihat kegiatan testing kita, jumlah orang testing di Jakarta kira-kira 7,6%, kemudian jumlah tes PCR kita 14.258 per 1 juta penduduk. Jadi dari sini nampak bahwa kita sudah di atas yang diharuskan oleh WHO. WHO mengharuskan bahwa sebuah wilayah harus melakukan 1.000 tes per 1 juta penduduk. Jakarta dengan 11 juta penduduk, maka harus melakukan 11.000 tes per minggu. Dan di DKI ini kita berhasil melakukan paling nggak minggu terakhir ini 14.000 testing per 1 juta penduduk. Kemudian angka terakhir terkait dengan perkembangan di Jakarta, ini per 30 Juni per kemarin, ini indikator pelonggaran. Bila total skor di atas 70, maka boleh dilakukan pelonggaran. Dan dari indikator pantau pandemi yang disusun oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, gambarnya bisa Anda lihat di situ. Ada 3 unsur. Unsur pertama adalah epidemiologi, yang kedua kesehatan masyarakat, yang ketiga adalah fasilitas kesehatan. Di sini terlihat bahwa unsur epidemiologi di Jakarta skornya 75, unsur kesehatan publik skornya 54, dan fasilitas kesehatan skornya 83, sehingga total skor di DKI 71. Bila dibandingkan dengan kondisi angka fasilitas kesehatan kita berubah. Bulan lalu 100, sekarang angkanya 83. Bukan karena ada problem di dalam fasilitas kesehatan, tapi karena ada tenaga medis yang terpapar sehingga fasilitas kesehatannya harus ditutup. Karena ditutup maka tidak berfungsi 100%. Tapi begitu nanti bisa dibuka lagi, insya Allah kita akan kembali ke skor 100. Nah, total skornya 71. Dengan total skor ini artinya status kita memang kita bisa melakukan pelonggaran, dan kesimpulan dalam rapat gugus tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan, dan kita akan evaluasi lagi sesudah kita mendapatkan perkembangan terbaru. Nah, untuk kita bisa lebih banyak berkegiatan, maka kedisiplinan dalam penggunaan masker, kedisiplinan dalam mencuci tangan, dan kedisiplinan dalam menjaga jarak itu menjadi kunci.
Lalu ada 2 area yang akan dilakukan peningkatan pengawasan. Dalam evaluasi selama 1 bulan ini, ada 2 area utama yang sering menjadi tempat penularan. Pertama adalah pasar. Tadi 19 pasar yang tutup ya? Saya ingat ya. Jumlah pasar tutup. Enggak, yang ditutup 19 ya. Tadi dalam catatan ada 19 pasar yang sempat ditutup dalam periode 1 bulan ini. Ke depan unsur TNI, polisi, ASN akan diterjunkan untuk mengawasi secara ketat pasar-pasar di DKI Jakarta. Pasar yang dikelola oleh Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya jumlahnya 153 pasar dan ada sekitar 150 pasar yang sifatnya berbasis komunitas yang bukan dikelola oleh institusi Pasar Jaya tapi beroperasi di kawasan masyarakat. Jadi total kira-kira ada 300-an pasar. Ke 300-an pasar ini semua akan dilakukan pengawasan ketat. Jam operasinya akan dikembalikan normal. Ganjil genap di dalam pasar akan ditiadakan, tetapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan. Jadi jumlah yang masuk di pasar tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas di pasar. Dan ini dikendalikan dengan petugas-petugas akan ditempatkan di pintu-pintu masuk pasar untuk mengendalikan jumlah orang yang ada di dalam pasar dalam satu waktu. Jadi dengan cara seperti ini, jam operasinya dikembalikan panjang supaya untuk menyebar jumlah kedatangan orang, tapi dikendalikan di pintu masuk. Itu yang pertama pasar. Yang kedua adalah transportasi umum KRL. Secara umum nanti dari jajaran baik TNI, polisi maupun Pemprov akan bekerja bersama dengan KCI untuk bisa memantau pengaturan penumpang di KRL. Jadi 2 ini yang nanti dalam 14 hari ke depan akan menjadi fokus pengendalian. Tempat-tempat lain relatif terkendali, baik pengelolanya maupun pengunjungnya, maupun pekerjanya, perkantoran, pertokoan, kemudian juga kendaraan umum seperti MRT, relatif terkendali. Tetapi pasar dan KRL ini yang masih menjadi PR untuk dituntaskan. Jadi pada kesimpulan dalam pertemuan tadi, secara umum kita perpanjang 14 hari, lalu akan ada pengendalian di 2 wilayah itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Pak, silakan. Ini kan mulai memasuki ajaran baru Pak, sekolah Pak, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Oh ya. Itu bagaimana menyikapi dalam perpanjangan PSBB seperti ini? Ya Pak, Ya, saya boleh. Rizalfi dari Titiwan Pak. Pak, ini kan menjelang ajaran baru, di mana khususnya di wilayah DKI Jakarta banyak sekali nanti siswanya yang akan mulai memasuki dari mulai SD, SMP hingga SMA. Itu bagaimana Pak menyikapi dalam perpanjangan PSBB Pak? Terima kasih Pak. Begini, kalau terkait dengan sekolah, belum akan ada rencana pembukaan sekolah. Kita masih memantau perkembangan wabah. Mengapa? Karena salah satu yang paling berisiko terpapar adalah anak-anak. Dan tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, risiko di anak-anak untuk di kasus Indonesia dan Jakarta cukup tinggi. Jadi perlu kami tegaskan di sini, sekolah belum akan dibuka meskipun tahun ajaran akan mulai tanggal 13. 13 Juli tahun ajaran mulai, tapi mulainya masih di dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi tetap PJJ sekarang. Jadi awal tahun barunya masih tetap di rumah. Yuk, langsung aja nggak apa? Bagaimana
bisa mengendalikan penumpang komuter lain, Pak, mengingat beberapa waktu kebelakang ini jumlah penumpang terus bertambah dan PT KCI pun sebetulnya sudah meminta agar perkantoran ataupun pemerintah DKI bisa mengatur jam kantor agar tidak bersamaan. Yang kedua, Pak, sebetulnya dasar DKI memperpanjang PSBB transisi ini apakah hanya dari 3 indikator itu saja, Pak, yaitu epidemiologi, fasilitas kesehatan, kemudian terakhir apakah indikator di Jakarta ini terakhir masih cuma resiko saja yang dengan nilai 2,0775 seperti itu. Ya. Pertama mengenai KRL, besok akan ada rapat khusus soal pasar dan transportasi. Jadi nanti besok aja update-nya soal transportasi. Yang kedua mengenai PSBB, karena memang satu, aktif case finding di Jakarta itu amat tinggi. Jadi jumlah kasus positif yang ditemukan bukan dari pasien di rumah sakit atau orang yang datang ke rumah sakit karena ada keluhan, tapi mayoritas didapat lewat puskesmas yang secara aktif mendatangi komunitas dan orang-orang yang punya probabilitas tertular. Karena itulah kita bisa katakan bahwa wabahnya masih ada. Memang positivity rate-nya itu berkisar angka 5%. 5% artinya kalau dalam standar WHO itu aman. Tetapi bukan berarti kita sudah bebas. Dan angka reproduction di Jakarta ini masih berkisar 1. Jadi reproduction rate kita itu masih 1. Belum turun sampai angka yang lebih aman. Masih sama dengan angka bulan yang lalu. Karena itulah kita merasa lebih bertanggung jawab apabila kita teruskan ini. Karena keselamatan nomor 1. Dan kita tidak ingin di Jakarta kita melakukan pelonggaran dari 50% kapasitas menjadi 100%, kan kalau sudah tidak ada PSBB bisa ke 100%, lalu terjadi lompatan kasus berisiko. Tetap kerjakan dengan 50%, dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita bisa mengendalikan, kita lihat 2 pekan lagi ke depan. Oke. Active case finding, ya. Hampir semua karena active case finding. Jadi justru kami di Jakarta ini mendorong lebih banyak lagi. Ini yang kami perlu garis bawahi. Kita bukan bertujuan menurunkan garis dalam grafik laporan. Kita berkeinginan mengendalikan wabah. Karena kalau mau menurunkan garis, ngurangin testing. Nanti garisnya akan turun itu. Pasti. Tapi wabahnya tidak turun. Tujuan kita bukan menurunkan garis, tujuan kita itu mengendalikan wabah. Jadi bagi kami lebih baik ditingkatkan aktivitas testingnya, menjangkau pribadi-pribadi yang tanpa gejala tapi positif, lalu diisolasi, daripada kita membiarkan dengan mengurangi testing. Jadi tadi ada istilah yang digunakan adalah tes, lacak, isolasi. TLI, tes, lacak, isolasi. Nah, itu yang kita kerjakan, active case finding. Nah, dengan begitu kami ingin warga Jakarta punya keyakinan bahwa pemerintah melakukan semua langkah untuk melindungi dan menjamin keselamatan warganya. Pemerintah mengambil sikap bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan nomor 1. Itu sebabnya kita putuskan untuk perpanjang PSBB, dan itu artinya jika tidak ada kepentingan jangan pergi dari rumah, tetaplah berada di rumah, begitu ya. PSBB transisi ini kan ada beberapa catatan seperti ada demo berkerumun orang, misalnya seperti demonstrasi, terus ada lagi di CNT juga sempat ada kerumunan keluarga, dan
evaluasi seperti di tempat-tempat ibadah selama PSBB transisi ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi begini, nomor satu mengenai kegiatan Car Free Day, kita lakukan penyebaran di 32 lokasi dan namanya pun bukan Car Free Day, namanya ada kawasan pesepeda. Kenapa kawasan pesepeda? Untuk mendorong orang menggunakan sepeda agar jarak aman bisa tercapai. Masalah utama dari kawasan yang ditutup dari kendaraan bermotor tapi tidak difokuskan untuk sepeda adalah begitu banyak orang berkerumun jalan kaki dalam jarak yang berdekatan. Karena itulah kita dorong gunakan sepeda. Karena kalau sepeda pasti harus jaga aman. Karena kalau terlalu dekat risiko pasti. Paling nggak sepedanya bisa bergesekan tuh. Jadi jaga jarak. Itu yang pertama. Dan kita lakukan di 32 lokasi, insya Allah minggu depan juga akan diteruskan itu, supaya aman. Di sisi lain kita menyadari bahwa masyarakat ini sudah dalam posisi berkeinginan untuk berkegiatan olahraga. Bahkan di GBK saja sampai antri itu untuk masuk ke GBK. Sebagian rumahnya tidak besar, kampungnya tidak ada ruang, maka ruang-ruang terbuka itu dibutuhkan, terutama di hari libur. Jadi satu sisi ada kebutuhan itu, sisi lain kebutuhan keselamatan. Karena itulah kemudian diputuskan menggunakan 32 area di Jakarta untuk kawasan bebas atau kawasan pesepeda. Nah, kemudian untuk kegiatan unjuk rasa dan lain-lain, ini harus dipastikan bahwa harus mengikuti protokol soal jaga jarak. Karena risikonya besar. Nanti kita akan koordinasikan lebih jauh untuk memastikan bahwa itu bisa terjamin. Karena tadi kenapa pasar diawasi, karena disitulah letak interaksi. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang sifatnya mau menyampaikan aspirasi tapi ada risiko kesehatan. Saya rasa cukup, Bapak sekalian. Apa? Memang ada sangat dalam pasar, tapi kalau untuk pasar kita tahu. Tadi Pak Anies bilang pasar masih akan diawasi dengan ketat gitu kan oleh TNI Polri untuk masuknya. Tapi kalau pertimbangan ganjil genapnya sendiri ditiadakan itu apa? Karena kalau berbicara pasar kadang tidak bisa dilepaskan dari saudara-saudara kita yang tinggal di pemukiman padat penduduk. Atau karena kerawanannya akan cukup negatif. Kenapa ganjil genap ini kan? Betul, jadi ini dari feedback di lapangan, dalam prakteknya jumlah pengunjungnya tidak terpengaruh ganjil genap. Dalam prakteknya tetap datang. Terus yang kedua, transaksinya juga tetap berjalan. Hari ganjil, penjual genap menitipkan pada yang ganjil. Hari genap, penjual yang ganjil menitipkan pada yang genap. Jadi lebih penting kita mengendalikan jumlah orang yang masuknya daripada mengendalikan di dalamnya. Kemarin kan dikendalikan di dalamnya. Ini juga bagian dari proses pembelajaran di kita, bahwa dalam menghadapi COVID ini kita harus open-minded, harus mau melihat kondisi kenyataan di lapangan dan melakukan penyesuaian kebijakan untuk mencapai tujuan. Tujuannya bukan ganjil genap, tujuannya adalah menghindari terjadinya penularan. Jalan yang dicoba kemarin ganjil genap, itu ternyata tidak efektif. Kemudian kita sekarang akan kendalikan lewat jumlah sambil kita pantau dampaknya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengirimkan pesan pada semuanya. Kami akan lakukan yang terbaik dan kami akan gunakan semua feedback untuk melakukan improvement terus-menerus atas langkah untuk melindungi warga Jakarta. Begitu ya, Mas ya. Ada yang mau menambahkan, Pak? Cukup? Cukup? Bapak? Yang unjuk rasa cukup? Baik, saya rasa cukup, Bapak sekalian. Terima kasih. Kita ini berarti PSBB perpanjangan ini fase 2 atau perpanjangannya fase pertama terakhir. Lalu yang kedua, bagaimana dengan temuan ada tempat hiburan malam, ada restoran dan bar itu yang dibuka padahal kan belum buka. Ya, kalau tentang pelanggaran ditindak. Anda menemukan, laporkan, kami akan tindak. Pasti.
Dan saya meminta kepada semua untuk ambil sikap bertanggung jawab. Selama belum diizinkan, jangan lakukan. Nah, kami review sekarang satu-satu, hal-hal apa yang kemarin belum diizinkan, tetapi dalam 2 pekan ke depan mungkin sudah mulai relaksasi. Nanti dalam beberapa waktu ini akan diumumkan. Jadi statusnya sekarang ini adalah tetap status PSBB masa transisi, fase 1 diperpanjang 14 hari. Begitu ya? Oke, terima kasih semuanya. Apa tuh? Nanti dah itu terpisah lagi, ini biar PSBB dulu ya. Nanti kita jelasin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.